video kali ini kita akan membahas mengenai elastisitas. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang bertanya-tanya nih, mengapa perubahan suatu produk atau perubahan terkait aspek yang ada di dalam produk tersebut memengaruhi perubahan lainnya dalam proses tawar-menawar suatu produk itu. Nah, misalnya, mengapa harga yang ditawarkan oleh tukang bakso memengaruhi penjualannya? Pengertian elastisitas. Nah, pengertian elastisitas itu sendiri dalam ilmu ekonomi adalah bagaimana cara untuk mengukur seberapa besar konsumen atau produsen bereaksi terhadap perubahan di pasar, seperti perubahan harga atau perubahan pendapatan. Nah, itulah yang diukur dalam elastisitas. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah pengukuran persentase perubahan jumlah permintaan yang dihasilkan dari persentase perubahan harga. Nah, jika permintaan lebih besar dari 1, permintaan dikatakan elastis. Jika kurang dari 1, maka dikatakan inelastis, dan jika sama dengan 1, maka dikatakan unit elastis. Studi kasus elastisitas permintaan harga. Nah, di sini ada penjual bakso yang ketika menjual baksonya seharga Rp15.000 per bungkus, berhasil menjual sebanyak 100 bungkus. Akan tetapi ketika harga dinaikkan di angka Rp17.000, penjual bakso hanya dapat menjual sebanyak 80 bungkus. Nah, mari kita hitung elastisitas permintaannya. Nah, untuk menghitung elastisitas harga, pertama sekali kita melihat persentase perubahan kuantitas terlebih dahulu. Dengan menghitung perubahan kuantitas dibagi dengan kuantitas awal, didapat negatif 20%, lalu kita mencari persentase perubahan harganya dan didapat dengan angka 13,33%. Lanjut, kita masuk kepada rumus dari elastisitas permintaan harga itu sendiri, yaitu persentase perubahan kuantitas dibagi dengan persentase perubahan harga, di mana didapat elastisitas permintaan harga yang ada di tukang bakso tersebut adalah sebesar negatif 1,5, dan di dalam bentuk elastisitas semua harus dipositifkan sehingga menjadi 1,5 yang dimana elastis. Selain elastisitas harga, ada yang namanya elastisitas pendapatan. Nah, jika perubahan pendapatan di suatu masyarakat meningkat, maka masyarakat tersebut akan cenderung lebih konsumtif terhadap apa yang ingin dibelinya. Nah, tingkat perubahan pendapatan ini dengan tingkat konsumtifnya masyarakat, itulah disebut dengan elastisitas pendapatan. Cara untuk menghitung elastisitas pendapatan ini sama halnya dengan elastisitas harga, akan tetapi perubahannya dibagi pada perubahan jumlah pendapatan masyarakat di sekitar. Materi terakhir yaitu elastisitas silang. Apakah definisi dari elastisitas silang? Nah, definisi dari elastisitas silang itu sendiri adalah kecenderungan permintaan barang atau jasa berubah karena adanya perubahan barang yang lain. Nah, di sini berarti perubahan suatu barang akan memengaruhi barang lainnya. Dalam elastisitas silang, barang terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama, barang substitusi atau pengganti, seperti halnya kopi dan teh.
yang kedua barang komplementer atau pelengkap seperti BBM dan sepeda motor, dan yang ketiga adalah barang netral yang mereka tidak mempunyai hubungan antara satu dan lainnya. Contoh studi kasus yaitu pada barang yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari seperti gula dan kopi. Nah, ketika harga kopi naik di angka 10%, maka permintaan akan gula juga berpengaruh sehingga menurun menjadi 5%. Setelah dilakukan perhitungan dengan rumus elastisitas silang, diperolehlah nilai elastisitas sebesar negatif 0,5 yang menunjukkan bahwa gula dan kopi adalah barang komplementer. Nah, dari materi yang sudah kita bahas, kita dapat menyimpulkan bahwa elastisitas adalah seberapa besar perubahan suatu aspek memengaruhi aspek lainnya. Terima kasih.